Mengejutkan, 4 tentara Israel masuk perangkap bom yang ditanam Hizbullah di perbatasan Lebanon. שנתנו עוד זמן, וכוחות כשיש להם עוד זמן מתכוננים טוב יותר, וזה מה שהכוחות עושים עכשיו. אני ער מאוד להתגייסות הרחבה. Pejuang Hizbullah telah menanam alat peledak di daerah Tal Ismail di Lebanon. Meledakannya setelah 4 tentara Israel berusaha melintasi perbatasan tersebut, mereka pun terperangkap dan menjadi korban. Ini adalah pertama kalinya Hizbullah mengklaim serangan yang penuh jebakan dalam 6 bulan, bentrokan lintas batas yang hampir terjadi setiap hari. Tentara Israel mengatakan sebelumnya 4 tentara terluka dalam ledakan semalam di daerah perbatasan utara, namun tanpa menyebutkan secara spesifik di sisi mana perbatasan tersebut. Salah satu tentara terluka parah. Selama kegiatan operasional di daerah perbatasan di utara negara itu, seorang tentara terluka parah, 2 tentara terluka sedang. Ledakan yang tidak diketahui asalnya itu, kata tentara Israel, telah menyebabkan mereka dalam bahaya dan terjebak dan menjadi korban. Kekerasan mematikan yang terjadi antara Israel dan Hizbullah sebagian besar terjadi di wilayah perbatasan. Puluhan ribu warga sipil telah meninggalkan rumah mereka di kedua sisi perbatasan. Sementara itu, insiden ini sedang diselidiki. Para pejuang dievakuasi untuk menerima perawatan medis di rumah sakit dan keluarga mereka diberitahu. Serangan Hizbullah bikin pemukiman Yahudi di Palestina jadi kota hantu. Gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah memberikan pukulan telak terhadap pemukiman Yahudi di wilayah utara pendudukan Palestina dengan melumpuhkan wilayah sepenuhnya dan mengubahnya menjadi kota hantu. Menurut Al-Ahad News, media rezim Israel menerbitkan perhitungan mengenai perang yang sedang berlangsung antara pasukan Zionis dan pejuang Hizbullah, yang menimbulkan kehancuran pada semua aspek ekonomi, sosial, dan juga pariwisata kehidupan para pemukim di wilayah pendudukan utara, pada khususnya pertanian. 2 pemukiman Shlomi dan juga Kiryat Shemona di wilayah Isba al-Jalil, wilayah utara Palestina yang diduduki, mengalami kerusakan paling parah dengan kerugian setengah juta shekel atau senilai 2,15 miliar rupiah. Surat kabar Israel Yediot Ahronot melaporkan bahwa kerugian finansial akibat perang di Gaza pada proyek perdagangan dan keuangan rezim diperkirakan mencapai 6 miliar dolar atau sekitar 95 miliar rupiah. Ketua Dewan Pemukiman Metula David Azolai mengakui bahwa sekitar 100.000 pemukim Yahudi tinggal di luar pemukiman mereka setelah serangan Hizbullah. Media Israel memperkirakan kerugian pada pertanian mencapai 131 juta dolar Amerika dan mencatat bahwa harga pangan meningkat 30%. Pendapatan sektor pariwisata juga mengalami penurunan hampir 73%.
Hebat, Irak kirim 10 juta liter bahan bakar minyak ke jalur Gaza untuk mendukung Palestina. Irak telah menyetujui mengirim 10 juta liter bahan bakar ke jalur Gaza untuk mendukung rakyat Palestina. Langkah itu diumumkan Perdana Menteri Irak Muhammad Syia al-Sudani. Menurut Reuters, Irak juga setuju menerima warga Palestina yang terluka dari Gaza dan memberi mereka perawatan di rumah sakit pemerintah dan swasta, menurut Perdana Menteri. Israel mencegah masuknya bahan bakar, makanan, air, dan obat-obatan ke jalur Gaza terkepung ketika melancarkan perang dahsyat di wilayah kantong tersebut pada tanggal 8 Oktober. Kurangnya bahan bakar telah melumpuhkan rumah sakit, sistem air, toko roti, jaringan komunikasi, dan operasi bantuan di jalur Gaza, serta meninggalkan daerah kantong tersebut dalam kegelapan. Rezim kolonial Israel telah menghabisi lebih dari 30.000 orang, melukai 76.000 lainnya, dan 7.000 orang hilang di bawah puing-puing. Amerika Serikat dan negara-negara barat menjadi pemasok senjata yang digunakan Israel untuk membantai warga Palestina. Israel masih tak mendapat sanksi internasional karena dilindungi Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Selain memberikan bahan bakar, Irak juga mengirimkan pasukannya di bawah lindungan dan juga pelatihan dari Iran. Mereka bersiap membantu Iran menggempur para pasukan IDF yang berada di Gaza, Palestina.